Hai, saya Heru dan satu hari ini saya mau mencoba untuk menggambar di tablet Tecno Megapad 11 yang waktu itu dibikin video unboxingnya. Untuk aplikasi yang mau saya pakai itu ada dua. Pertama Ibis Paint, yang kedua Sketchbook. Sekalian mau coba nih, sekalian mau tes juga nih, apakah di tablet ini sensitivitas tekanannya ada dan aktif, serta apakah ada pump rejection-nya. Langsung aja ini aplikasi pertama yang saya mau coba Sketchbook ya. Oh ya, ngomong-ngomong, yang saya pakai ini stylus pen universal dari Robot. Gambar yang mau saya buat ini tentunya gambar legend ya. Pasti banyak orang yang pernah gambar ini pas dulu sekolah. Pertama saya mau coba dulu gambar pakai jari. Ya, kalau pakai jari nggak ada masalah sebenarnya. Coba pakai pen. Nah, di sini saya mau bikin jalan. Ini tidak terlalu ditekan. Garisnya sama dari ujung sampai akhir, sama, nggak ada tebel tipis. Sekarang mau coba ditekan, sama juga sih. Jadi untuk pen universal ini jelas nggak ada sensitivitas tekanannya, jadi mau ditekan mau kayak gimana juga tetap nggak akan jadi tebel ya. Cuma kalau misalnya pakai jari itu kan kurang enak ya untuk ngegambarnya. Jadi kalau misalnya pakai pen jadi lebih presisi aja. Nah, sekarang lanjut tes pump rejectionnya. Jadi tangan saya mau disimpan di layar, terus mau gambar di sisi sebelah sini aja. Nggak bisa. Jadi ini nggak ada pump rejectionnya. Kalau misalnya tangannya diangkat, bisa. Sekarang coba tangan yang kiri di sini. Ya ini bisa dibilang buat eh, memperbesar dan memperkecil kertasnya ya. Terus gambar di sini. Nggak bisa juga. Jadi untuk ngegambar pakai pen universal ini, tangannya jangan nyentuh, sama sekali jangan nyentuh ke layarnya. Nanggung, saya terusin dulu gambarnya ya. Rumah. Oh ini kalau misalnya gambar nggak begitu bagus sensitivitasnya ya. Jadi misalnya bikin garis di sini, terus mau diterusin di atasnya, itu nggak kedeteksi. Jadi misalnya mau bikin garis dari sini, yang keluar agak ngegeser ke sana, jadi bukan pas banget di titiknya. Saya nggak tahu apakah semua pen kayak gini atau hanya kasus di pen universal aja. Mungkin kalau pen yang khusus nggak kayak gini kali ya. Coba sekali lagi, saya mau bikin garis di ujung sini, di ujung jalan. Nah, ternyata yang keluar garisnya malah agak bergeser. Jadi nggak pas di ujung sini. Nah, ini dia gambar legend. Pasti kebanyakan dari kalian pernah gambar kayak gini kan pas masih sekolah. Lanjut ke aplikasi yang lain di sini, Ibis Pen. Coba kalau di Ibis Pen seperti apa hasilnya. Seperti tadi, saya mau coba dulu pakai jari. Nggak ada masalah. Sekarang pakai pen.
Jadi saya mau bikin garis mulai dari ujung gunung yang ini. Oh, lebih pas. Ini entah karena beda kuas atau beda aplikasi. Jadi kalau yang tadi itu pakai pensil, kalau ini pakai kuas. Coba diganti pakai kuas yang lebih kecil coba. Jadi di sini saya mau gambar matahari dimulai dari garis gunung yang ada di sini. Apakah pas sesuai titik? Oh, jadi kalau di Ibis Pen ini pas ya titiknya ya. Jadi misalnya mau dimulai dari sini, itu beneran sesuai titik, nggak bergeser kayak di sketchbook. Dan sekarang mau cek pump rejectionnya ya. Saya letakkan tangan di sini. Nah, jelas nggak ada. Jadi nggak support pump rejection ya untuk pen universal ini. Untuk jari, coba saya pakai tangan yang di kiri, nggak ada juga, nggak muncul. Jadi harus sama sekali jangan menyentuh layar, baru muncul. Jadi kalau pendapat pribadi nih ya, kalau misalnya teman-teman di sini lagi cari tablet yang 2 jutaan lebihnya sedikit, tujuannya untuk menggambar, fokus menggambar, rasanya ini kurang pas. Jadi mungkin lebih cocok yang memiliki stylus pen yang khusus. Jadi bisa support pump rejectionnya sama sensitivitas tekanannya. Pernah waktu itu searching sih pilihannya ada di Xiaomi Redmi Pad 2, cuma ya dengan RAM 4 GB apa adanya. Atau mungkin kalau nggak salah bisa di Huawei MatePad 11 kalau nggak salah ya. MatePad SE 11. Itu juga bisa support pump rejection-nya kalau ngelihat dari video-video yang lain. Tapi kalau niatnya untuk multitasking, bisa buat main game lancar, nggak lemot, dan gambarnya hanya sekedar coret-coret, bukan yang fokus harus pengen ini, pengen itu, dan bisa diakalin dengan jangan menyentuh layar kayak gini. Nah, ini bisa jadi salah satu pilihan yang oke banget. Karena Tecno Megapad 11 ini menggunakan prosesor Helio G99. Ya, prosesor yang emang sering banget dipakai di gadget-gadget gaming sekarang dengan harga yang terjangkau. G99 terus. RAM-nya juga 8 GB dan baterainya 8000 mAh. Rasanya balik lagi ke kebutuhan, pendapat, dan selera setiap orang sih, karena setiap orang pastinya beda-beda. Mau milih yang ini, tapi kurang ini, milih yang itu, kurang itu. Ya, pilihan. Itu tadi review singkat tentang penggunaan stylus pen universal ini dengan Tecno Megapad 11. Terima kasih yang udah nonton, bye-bye. Harusnya sih, ya, oke lah.